Sungai itu adalah sebuah zaman yang mengalir deras menghanyutkan. Orang-orang tampak pandai berenang di atasnya, padahal mereka sebenarnya sedang bergoyang-goyang, nikmat mengikuti arus. Sungai itu dialiri cairan hasrat manusia yang membobol dinding pembatas, merobohkan apa saja yang mencoba membendungnya, sekalipun itu Tuhan. Sebuah cerpen dari langit. Hampir setiap orang merasa heran dan curiga karena Kumi baru muncul setelah cukup lama menghilang di tengah rutinitas sosial kampung halamannya, kota yang lebih sibuk dari angin atau malaikat. Entah apa yang mendorongnya, yang pasti bukan karena rindu atau cinta. Ia bukan pulang, melainkan datang ke kampungnya, sebagaimana ia kerap mendatangi berbagai kota. Warga yang mengenalnya bersikap biasa saja setiap kali bertemu dengan dan menyapanya. Meski rasa curiga dan heran tak bisa mereka sembunyikan. Belum ada yang berani menanyakan langsung kepada Humi. Bahkan mereka yang dulu baik dan dekat dengannya kini hanya berlalu bagi petir, menyapa dengan sambaran mendebarkan. Tentu saja Humi segera membaca doa melihat petir itu meminta perlindungan Tuhan. Humi menjadi musafir di kampungnya sendiri. Keluarga yang dulu membesarkannya, seperti juga rumah tangga lain di kota itu, telah berubah menjadi tidak lebih dari sekadar lembaga perkembangbiakan atau lembaga seks legal. Saudara hanya menjadi diri sendiri kecuali untuk kepentingan tertentu. Orang-orang tua pada takut menanggung beban, hingga yang ringan terasa berat. Semua takut menanggung beban, tetapi senang menentang dunia kemanapun mereka pergi. Humi ke masjid. Tidak sulit mencari sebuah masjid dalam jumlahnya yang banyak dan megah-megah. Tapi juga semuanya tampak seperti kandang megah, ditinggal pergi oleh ternaknya. Kecuali beberapa orang tua sedang menghitung usia dengan butiran tasbihnya, dan seorang penjaga masjid yang selalu memaksa menara dengan kaset-kaset tadarus populer. Kaligrafi dari kuningan membuat Humi semakin berpikir, apakah semua ini adalah gambaran surga atau justru keangkuhan dalam menyatakan pengambaran Tuhan. Hai Humi. Waalaikumsalam, jawab Humi. Dari mana saja baru kelihatan? Dari langit, balas Humi sambil bersandar santai di tiang raksasa masjid. Batu marmer dingin menembusi tubuhnya. Ia seperti berada di padang salju yang putihnya menjadi sajadah suci pengembara. Kau bergurau Humi. Ya, jika kau menganggap langit bukan tempat tamasya, lalu apa? Gila. Ya, jika cakrawala logikamu kerdis sebatas arogansi empirik. Bahasa Humi sedikit membingungkan Zen. Tapi ia ingin menuntaskan penasarannya dengan bernostalgia dengan teman lama. Humi bertemu bintang-bintang dong. Humi tersenyum. Ia menurunkan songkot turkinya di lantai. Bagi cermin, lantai itu menampilkan bayangan-bayangan dari apa saja yang berada di atasnya, termasuk songkok Humi. Bintang-bintang juga seperti bumi. Bila engkau sedang berada di sebuah bintang, maka bumi ini akan tampak seperti bintang, dan kau akan menganggap bumi ini berada di langit. Jadi sama saja, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya berada di langit. Karena itu bumi dan dunianya tak akan mampu memisahkan diri dari langit atau memisahkan langit dari bumi. Zen yang semakin penasaran beranjak mengambil 2 sajadah impor untuk dijadikan alas duduk. Sementara di luar bintang-bintang mulai tampak bersenandung dengan bait-bait zikir cahaya yang menembus batin. Kemilaunya menjelma sebagai taman ta'aruf, tempat para pencinta bertamasya, mabuk bersama kekasihnya. Kedepannya menjadi detak waktu yang semakin tua. Jadi engkau sungguh tak bertemu bintang? Zen sejenak menunggu jawaban. Atau bertemu Tuhan? Sudahlah Zen, apa arti pertemuan bila hanya melahirkan kebanggaan dan kenangan? Sebaiknya kita melakukan sesuatu yang dapat membuat bintang, rembulan, setan, iblis, malaikat, dan makhluk lainnya dengan tulus dapat mendoakan keselamatan bagi diri kita. Humi mengenakan songkoknya dan berdiri pamitan melanjutkan perjalanan.
Zen memintanya tinggal beberapa waktu di rumahnya, berkenalan dengan istri dan anak-anaknya. Fumi juga dapat melihat perkembangan agar tidak menjadi asing di kampus sendiri. Sejak tadi, Zen telah mengikuti Fumi ke masjid itu. Dialah satu-satunya yang memperhatikan kehadiran Fumi tanpa sedikit pun rasa curiga dan khawatir. Pagi itu Fumi duduk bernostalgia di teras samping, memandangi wajah sungai yang dulu bening dan kini telah kuning kecoklatan. Arusnya makin lambat sehingga sampah-sampah kemasan makanan yang lewat sangat mudah dikenali. Airnya pun tinggal sedalam betis. Fumi tidak lagi mendengar riak air sejak keberadaannya semalam di teras itu. Sinar matahari yang selalu muncul dari balik rimbun pohon kini terbit terlambat di balik atap rumah, tiang antena atau ranting pohon sekarat. Tehnya diminum sebelum dingin, Om. Fumi disentakkan oleh suara anak-anak, seorang pembantu. Terima kasih, Nak. Namamu siapa? Anak itu hanya memberi senyum dan berlalu. Fumi terbawa ke masa lalunya. Mungkin saja ia telah memiliki seorang atau dua orang anak jika saja istrinya tidak meninggalkannya karena kekeliruan memahami isu, terperangkap jauh dalam logika, stratifikasi konyol. Rumah itu kemudian menjadi sunyi, hanya terdengar gemuruh pagi kota. Zen dan istrinya ke kantor, anak-anak bersekolah. Rumah itu rasanya sekedar tempat menghilangkan lelah, bukan merencanakan kerja juga. Berarti merencanakan kelelahan. Begitulah mahalnya sebuah kelelahan terencana. Mereka memelihara kesehatan agar tetap menjadi mesin yang baik bagi peradaban. Baik produk-produk zaman yang kemilauannya lebih menghiraukan dari janji-janji surga, seolah mampu memadamkan neraka. Fumi tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah sebelum pamit. Ia harus menjaga rumah itu sebelum pemiliknya kembali. Zen, teman yang paling dekat dengan Fumi, lebih dekat dari saudara mereka masing-masing. Karenanya mereka sulit saling melupakan. Fumi ingat di sungai itu mereka saling bermain, mandi dan berenang. Pada hari-hari tertentu mereka pergi menangkap ikan dan udang. Di tempat-tempat yang dalam mereka memancing. Sering di malam hari mereka membawa lampu atau obor, parang dan tombak kecil atau panah, menyusuri sungai udang dan ikan. Biasanya cara ini paling banyak mendapatkan hasil tangkapan. Sungai itu adalah sebuah zaman yang mengalir deras menghanyutkan. Orang-orang tampak pandai berenang di atasnya. Padahal mereka sebenarnya sedang bergoyang-goyang, nikmat mengikuti arus. Sungai itu dialiri cairan hasrat manusia yang membobol dinding pembatas, merobohkan apa saja yang mencoba membendungnya, sekalipun itu Tuhan. Setelah beberapa saat, Fumi menjadi penunggu waktu, penunggu rumah, penunggu kali. Kembali ia dikitari orang-orang lelah. Mereka pulang agar besok dapat lelah lagi, sebab mereka juga tahu kelelahan yang berlebihan akan membuat segalanya berakhir. Kantor bisa jadi macet, keluarga macet, seks macet, sekolah macet, ekonomi macet, negara vakum, sungai lelah, dan seluruhnya menjadi diam. Zen, aku akan kembali ke langit. Kenapa tergesa-gesa? Bukankah rumah ini juga bagian dari langit? Benar. Tapi kota ini telah memproklamirkan dirinya sendiri. Lihatlah setiap orang mengejek, mencemooh langit. Di sini bumi bukan langit, kata mereka. Di sini dunia bukan akhirat. Begitu gampang mereka mengkapling ruang dan waktu, lalu mengklaim sebagai miliknya. Dan aku juga. Dan keluargamu. Fumi pamit menghilang di pojok kota. Zen masih bingung dengan langit. Ia masih menganggap itu gurauan, pengembara, dan nanti Fumi akan datang lagi. Tapi sampai kota itu hilang seluruh pojoknya, sungainya, Fumi belum juga muncul. 21 tahun kemudian, Fumi menjadi orang yang paling dicari dan dikejar sejagat. Sebuah surat singkat diterima Zen. Zen, saudaraku, mereka tidak akan pernah memberikan kebebasan dan hak sepenuhnya seperti yang pernah mereka impikan kepadamu. Makassar, 10 Maret 2002.